Kapal feri berlayar di lautan, penuh harapan agar tak karam. Kami berdiri dengan senyuman, izinkan kami ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-furqana musaddiqan lima baina yadayhi hudaw wa bushra lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nadkhulu biha al-firdaus. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Amma ba'du. Awal kata yang utama, marilah kita hadirkan dalam hati sanubari kita rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menjadikan kita bangsa yang satu, bangsa Indonesia yang dibungkus dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang didukung dengan kedaulatan Pancasila, dengan sokongan Undang-Undang 45, sehingga tercipta sebuah gagasan NKRI harga mati. Langkah demi langkah yang membentuk satu kekuatan, Darah-darah yang bertumpah menjadi saksi bahwa adanya perjuangan. Yang adanya tercipta sebuah kemerdekaan. hingga pada tahun 45 terlaksana proklamasi yang disampaikan oleh seorang proklamator yang menyatakan bahwa Penjajahan telah dibungkam oleh kemerdekaan. Perbudakan telah diajukan dengan kegagahan. tembak-tembakan telah diheningkan dengan teriakan Merdeka, merdeka, merdeka. dengan naiknya saka merah putih serta lumpuhnya para penjajah dalam negeri, melahirkan keamanan dan kenyamanan yang hendaknya kita syukuri kepada Tuhan yang Maha Rahman dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Detik-detik terus berputar, menit dan menit terus berjalan. Tak terasa beberapa abad telah berlalu, namun lukisan indah coretan sejarah tak akan pernah hancur apalagi luntur, tak akan pernah punah apalagi sirna, melainkan akan tetap tercatat sepanjang sejarah, tetap tercatat sepanjang masa. Pada zaman manusia masih dikuasai kezaliman, kejahilan, lahirlah seorang manusia yang suci, yang disucikan oleh yang Maha Suci, yang perkataannya bak mutiara di tengah lautan, Yang sifatnya bagai bunga di tengah taman. Yang kehadirannya laksana cahaya di tengah kegelapan. zaman pemuda yang gemar maksiat, bukan pemuda yang gemar sholat, Zaman pemuda yang hobinya mabuk, bukan pemuda yang hobinya salawatan. Zaman pemuda yang suka berzina, bukan pemuda yang menuntut ilmu agama. Beliaulah seorang tokoh revolusi, seorang direktur tanpa dasi, seorang guru tanpa sertifikasi, yang terkenal dengan sistem dakwahnya mengajak bukan mengejek, Merangkul bukan memukul. Beliaulah seorang yang bergelar Al-Amin, Khatamun Nabiin, wa Sayyidil Mursalin, Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dengan misinya menciptakan pergerakan perubahan, Pelurusan akal pikiran. Memberantas kebodohan. sehingga Michael Hern dalam bukunya menyatakan bahwa beliau merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Adapun kata-kata penghormatan dari kami, Yang kami hormati dan kami muliakan ahli bait beserta keluarga Al-Mukarram wal Muhtaram. PKM Masjid Al-Amin beserta jajarannya, Yang kami hormati dan kami muliakan alumni dan abituren Pondok Pesantren Mustafawiyah, Al-Mukarram wal Muhtaram. alim ulama cerdik pandai tokoh masyarakat, Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Abdillah Az-Zubair, Al-Mukarram wal Muhtaram wal Mahbubun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. lahirnya beliau menjadi fenomena yang menggemparkan dunia, mulai dari matinya Habib Majusi yang terkenal abadi, Robohnya tembok Persia yang tenar dengan kekuatannya. Hingga hancurnya Agung Gahala tak tersisa. wajahnya selalu memancarkan cahaya yang luar biasa, Awan putih yang menaunginya di mana saja. Serta disayangkan dengan kebohong sepanjang hidupnya.
menjadi bukti bahwa beliau bukanlah manusia biasa. Kaki yang dilangkahkan dan tangan yang beliau ayunkan hingga tercipta sebuah pergerakan. Disitulah datang ombak ujian, telinga tak lagi asing dengan hinaan dan makian. Baju kotor sebab lemparan kotoran tak lagi hal yang diherankan. Luka-luka tak lagi dihapus. Walau darah jatuh ke tanah, Itulah pada yang tak terkapar. Keras tak lagi dibahas. hanya untuk membuka hati umat manusia, miskin atau kaya, bangsawan atau rakyat jelata, bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selainnya, dan Muhammad adalah nabinya. Realita konstruksi sejarah tersebut memberi pandangan yang jelas bahwa Nabi Muhammad tidak pernah lelah untuk menyebarkan akidah. Tidak kenal sakit dari menyebarkan tauhid. Tidak kenal dia agama umat mengenal wabur ilahi. Umat yang terkenal dengan kebiadaban menjadi umat yang dipenuhi dengan kesantunan. Umat yang gelap sebab kebodohan menjadi umat yang diterangi dengan ilmu pengetahuan. Umat yang dahulu menanam anak perempuan menjadi umat yang menanam pundi-pundi keimanan. Dengan metode revolusi peradaban, perbaikan moral, serta pembenahan akal pikiran. Maka daripada itu, izinkan kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran yang berjudul Meluruskan Peradaban, Menjernihkan Akal Pikiran dengan meneladani Rasulullah SAW. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari pembalasan, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah akan segala firman-firman. Hadirin yang berbahagia, Insya Allah masuk surga. Rasulullah merupakan figur yang luhur, yang teratur dan jujur, sehingga sejarahnya tak dapat hancur. Perubahan peradaban umat yang kufur lagi takabur, hingga umat yang mengenal Allah sang Rabbul Ghafur, tak terlepas dari diri panglima tempur yang tak pernah kabur, Pak Guntur yang berkabur, namun ia tak pernah lupa bersyukur. Ya Allah yang merubah peradaban ganas menjadi peradaban emas, dibuka dengan kemenangan Badar yang menggelegar, Lawan Romawi yang tak takut mati. hingga Persia tak dapat dipercaya. Pada peradaban sekarang ini, tepatnya abad ke-21, telah terjadi dekadensi moral yang begitu hebat. Dapat kita lihat dengan maraknya pertauran pelajar yang merajalela, Di online yang tersebar di mana-mana. Bahkan perzinahan sudah dianggap hal yang biasa. sehingga lahirlah generasi muda yang jauh dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, pembenahan akal serta penanaman moral merupakan hal yang perlu diperhatikan pemuda-pemudi bangsa. Lantas timbul pertanyaan, mengapa pemuda, kenapa tidak balita, orang tua, bahkan lansia? Mungkin inilah waktu untuk menjawabnya. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa nanti. Dikarenakan kunci bangsa terletak di tangan para pemuda. Indahnya masa depan terletak di langkahnya. Serta bersedia negara terletak di akhlaknya. Dengan perkataan sang proklamator, Rekod aku 10.000 orang tua. Niscaya aku goncang Semeru dan
Berikan aku 10 pemuda penunjang dunia. Menjadi bukti bahwa kita adalah harapan bangsa. Jikalau pemuda-pemudi hancur, merah putih akan luntur. Jikalau pemuda-pemudi rusak, merah putih akan koyak. Jikalau pemuda-pemudi malas, Welcome to Indonesia cemas. Indonesia saat ini sedang dilanda berbagai macam problematika. Membludaknya teknologi pada anak usia balita. Asiknya ilmu agama di kalangan remaja. Pokoknya kelalaian dan cinta dunia di kalangan orang tua lansia khususnya. Sehingga bangsa dan agama tercipta mental pengemis yang pesimis. Hancurnya masa depan yang tak diharapkan. Gugurnya akhlak dan pemikiran. Seolah tak ada lagi yang diharapkan selain kerusakan dan kehancuran. Hancurnya pemuda dimulai, hancurnya bangsa dimulai dengan pemuda. Rusaknya pemuda sebab didikan orang tua. Orang tua sekarang membiarkan anaknya melakukan hal terlarang. Tidak mendidiknya dengan garang. Hingga anaknya menjadi bumerang. Bumerang bagi siapa? Siapa lagi kalau bukan orang tua? Maraknya kasus anak melakukan perlawanan, Kematian, Pelecehan. bahkan pembunuhan. menjadi pembelajaran bagi para orang tua sekalian. Maka untuk itu pendidikan agama penting bagi mereka semua, sehingga tercipta pemuda yang cinta negeri. Calon penerus Pak Kiai. Bahkan pejabat di korupsi. Takbir! Allahu Akbar. Mari kita tayangkan ulang korupsi PT Timah sebesar 271 triliun, namun 271 triliun, namun pelaku hanya dipenjara 2 tahun. Dengan nenek yang katanya mencuri kayu bakar, namun masalahnya diperbesar. Korupsi yang menggerogoti negeri pertiwi, bahkan sudah mendarah lagi bagi pemimpin dalam negeri. Tak dapat dipungkiri, tak dapat terobati. Tanggal 25 Agustus menjadi sejarah kelam bagi rakyat Indonesia. Demonstrasi mahasiswa yang menyimpan dendam di dada turun ke Senayan demi menegakkan keadilan, berjuang tanpa takut demi terkabul apa yang dituntut. Tuntutan penurunan hingga pembubaran anggota dewan menjadi hal yang ditinggi-tinggikan. Suara penuh negara menentukan arah bangsa. Hancurnya bangsa sudah di depan mata. Para warga tak ada lagi patriotisme di dalam jiwa, melainkan timbulnya komunisme di dalam raga. Ketakutan terbesar terulang kembali. PKI muncul lagi. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Wahai hadirin semua, pemuda khususnya, bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Harapan bangsa adalah kita semua. Jadilah penerus bukan penerus. Jadilah penegak bukan perusak. Jadilah pembenar bukan penebak. Abdikanlah dirimu kepada negara. Indonesia membutuhkan kita. Genggamlah dunia agar mereka membuka mata. Sisihkanlah bajumu agar tergapai cita-cita. Selamatkanlah negeri, Jiwa, Bangsa dan agama. Cukup sekian kata-kata yang tercipta dari manusia biasa, manusia yang terjerat dosa dan yang menimba di sumur pahala. Permohonan maaf dikeluarkan dari lisan manusia yang tampan rupawan, namun tak terlepas dari segala kesalahan. Kepada Allah kami memohon ampunan dari segala dosa-dosa yang tak dapat terhindarkan. Tajam pisau karena diasah, mengasah pisau sambil cerita. Walaupun kita akan berpisah, saya mohon jangan ada rindu di antara kita. basah kepala sebab disiram, gatal kepala sebab sikutu. Kami akhiri dengan salam. Sampai jumpa di lain waktu. hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhai wal inayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.